dan juga program ini. Tapi kita mulai dulu dengan berdoa. Doa cara masing-masing, apapun itu yang bisa mau dilakukan. Mari hening sejenak, kita berdoa memulai acara kita. Doa dimulai. Cukup. Ya, terima kasih. Perkenalkan saya Kristi dari Sri Kandi Lintas Iman, dan bagi yang belum tahu, Sri Kandi Lintas Iman adalah organisasi lintas iman para perempuan di Jogja. Anggotanya saat ini kalau secara terdaftar di grup WhatsApp ya ada 180-an ya, dari lintas generasi, dari sekitar usia 18-17 tahun sampai yang 60 tahun lebih. Jadi tidak memandang umur, tidak memandang latar belakang, tapi ya karena judulnya Sri Kandi jadi untuk perempuan. Tapi bukan berarti tidak mau bermitra dengan yang bukan perempuan. Jadi kita mulai kegiatan Srili ini, kami biasa menyingkatnya sebagai Srili, dari Agustus 2015. Jadi kalau Tuhan izinkan nanti Agustus tahun ini sudah 5 tahun, ya puji Tuhan. Dan Tuhan mengizinkan banyak hal bisa dilakukan, kecil-kecil mungkin skalanya, tetapi bisa berkegiatan dalam hal lintas iman, juga dalam isu perempuan dan anak-anak. Concernnya memang di situ ya. Dan kalau anggotanya tadi saya sudah bilang beragam, tidak hanya usia, agama jelas beragam, pekerjaan juga beragam, segala macam, dari ibu rumah tangga, mahasiswa, S1, S2, pekerja sosial, dan lain sebagainya. Jadi tidak menutup untuk siapapun. Nah, itu Srili secara singkat seperti itu, tentu bisa dicek di Facebooknya Srili, Sri Kandi Lintas Iman, kemudian ada di IG juga, Srili Jogja, di YouTube juga ada, kita juga punya website. Nah, acara saat ini juga live di Facebook, silahkan nyambi share live Facebooknya supaya bisa banyak dilihat orang. Nah, program kali ini untuk saya ngitungnya kelupaan ya, keempat ya, sudah yang keempat. Jadi dari program dalam rangka COVID-19 ini, Srili disponsori oleh KAISID, ini menyelenggarakan program dukungan psikologi dan spiritual, yang salah satunya dalam bentuk seminar atau diskusi online yang sudah berlangsung 4 kali ini. Ada tentang psikologi, ada tentang kesehatan mental, juga tentang spiritual. Nah, itu yang kita lakukan setiap hari Minggu selama 4 minggu ini, dan masih akan ada 2-3 kali lagi. Nanti pantengin terus media sosial Srili supaya bisa ikuti kegiatan ini terus. Dan kali ini kita juga didukung oleh teman-teman dari Juru Bahasa Isyarat, sehingga bisa juga diikuti oleh teman-teman tuli. Ada Juru Bahasa Isyarat 1 dan Juru Bahasa Isyarat 2, itu nama yang dipakai di Zoom ini. Oke, tidak perlu berpanjang lebar lagi dari saya. Nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut tentang Srili dan juga tentang program ini bisa ditanyakan di kesempatan lain. Kita langsung ke intinya, ke diskusi atau seminar online ini. Jadi ada moderator kita, Mbak Maulia Malik. Dia juga anggota Srili tentunya. Dia PIC untuk program bagian ini, spiritual support untuk melalui kuliah atau seminar online ini. Dan wah, ini keuntungan lagi dari blessing in disguise ya, keuntungan dari kekurangan kita nggak bisa ketemu, tapi justru Mbak Maulia yang nun jauh di sana, anggota Srili yang baru nun jauh di sana tetap bisa jadi moderator gitu ya. Oke, Maulia, waktu buat Maulia, silahkan. Mohon, ini harus minta tolong host Teh Wiwin untuk membuka mic Maulia ya. Teh Wiwin, sebentar saya. Oke. Sudah, oke. Ya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang
teman-teman semuanya yang sudah bergabung pada acara seminar sesi 4 hari ini. Saya pribadi, Maulia Malik, adalah anggota Srili yang sudah bergabung sejak 2017 sampai hari ini. Dan luar biasa, saya bisa bertemu dengan teman-teman semua di sini, meskipun secara virtual. Diskusi kali ini kita akan belajar bareng dengan Mbak Ajeng. Beliau juga senior saya di Srili, yang hari ini atau sudah sejak lama saya rasa tinggal di Bali. Dan beliau ini adalah lulusan S1 Bahasa dan Sastra, sama Mbak Ajeng sama saya juga. Tapi kali ini kita tidak akan melakukan diskusi virtual pakai bahasa Inggris. Kita akan campur bahasa Indonesia atau mungkin nanti bahasa Jawa juga. Selanjutnya Mbak Ajeng ini selain sebagai konselor dan podcaster, Mbak Ajeng juga sebagai guru yoga di Bali dan di beberapa tempat yang lain. Mungkin karena hari ini virtual bisa lebih luas ini jangkauannya. Selanjutnya, untuk acara kita siang hari ini, saya ingin membacakan beberapa peraturan untuk teman-teman. Yang pertama, karena host sudah memute semua peserta, jadi nanti saya atau Mbak Ajeng akan mempersilahkan teman-teman untuk unmute jika kita izinkan, karena nanti kita akan lebih ke dialog ya teman-teman, biar interaktif begitu. Terus selanjutnya, jika ada pertanyaan selama berjalannya diskusi ini, bisa ditulis di kolom chat dulu, sampai nanti kita pada sesi tanya-jawab. Terus yang terakhir, teman-teman diwajibkan untuk mengisi survei yang akan panitia bagikan beberapa menit sebelum acara kita tutup. Nah, survei itu tujuannya adalah pertama, kita ingin mendata nama teman-teman yang nama asli untuk dicetak menjadi e-sertifikat. Selanjutnya untuk kita juga ingin mendapatkan feedback dari teman-teman terkait acara pada siang hari ini. Penilaian teman-teman dan juga kebermanfaatan bagi diri teman-teman. Langsung saja Mbak Ajeng akan saya persilahkan untuk memulai acaranya, dan saya akan memberikan waktu sekitar 30-40 menit. Selanjutnya nanti kita lanjutkan dengan tanya jawab. Jadi waktu dan tempat untuk Mbak Ajeng saya persilahkan. Maaf, sebelum Mbak Ajeng mungkin maaf, tadi saya lupa menyampaikan kita punya 2 juru bahasa isyarat yang itu akan bergantian setiap 15 menit. Jadi untuk teman-teman tuli bisa mengalihkan videonya ke juru bahasa isyarat 1 dan 2 sekitar setiap 15 menit begitu ya. Tuh, terima kasih. Silakan Mbak Ajeng. Terima kasih Pendeta Kristi dan juga Maulia. Waduh, saya mulainya dari mana dulu ya? Tadi Maulia sudah bilang ini luas sekali. Tidak hanya luas karena kita menampung teman-teman dari berbagai tempat, karena kita sekarang dalam suasana daring, online, tapi saya ingin juga memperkenalkan meditasi dalam kacamata yang non-mainstream, begitu. Dalam kacamata yang tidak mainstream yang selama ini kita ketahui dari media, kita baca di media, atau kita ketahui dari teman-teman. Saya sendiri juga praktisi meditasi. Saya rutin bermeditasi dan pada tahun 2019 saya mengikuti itu puncak pengalaman saya akhirnya punya komitmen dengan meditasi, yaitu pada saat saya ikut Vipassana 10 hari di Blitar, ya di Blitar. Saya sendiri sampai lupa di Blitar. Vipassana adalah jadi semacam seperti nyantri ya, jadi santri, tapi nggak ada pelajaran agamanya. Jadi santri dan saya meditasi di dalam tempat, di suatu tempat itu bersama
orang-orang lain yang saya tidak kenal, karena pendaftarannya juga berbeda, siapa yang datang dan siapa yang pergi juga mulainya nggak sama, berakhirnya juga nggak sama. 10 hari itu Vipassana, waktu itu saya masih kerja kantoran dan harus minta izin ke kantor mengambil cuti. 10 hari itu saya tidak diperbolehkan untuk kontak dengan siapapun kecuali pembimbing saya. Jadi yang saya kontak hanya satu, diri saya sendiri, kedua pembimbing saya. Kalau ada apa-apa, kalau terjadi hal-hal yang ingin saya tanyakan. Itu berarti nggak ada api, dalam artian saya nggak boleh masak apapun, makanan sudah tersedia, jangan khawatir, saya nggak kelaparan. Makanan sudah tersedia, lalu saya nggak boleh pegang alat gadget apapun. Handphone, laptop. Dan sebelum masuk ke tempat retreat, saya harus teks ibu saya dan teman-teman kantor dan teman-teman dekat dan untuk berpamitan bahwa ini kondisinya sekarang. Saya kan 10 hari nggak bisa kontak dengan kalian. Telepon pun nggak bisa. Kalau ada apa-apa, saya kasih nomor telepon pembina saya. Dan di situ saya bermeditasi setiap hari 15 jam. Tapi jangan kaget teman-teman, karena meditasi itu nggak hanya duduk bersila seperti yang kita lihat. Jadi pilihan meditasi pada saat itu adalah yang pertama duduk, lotus, duduk bersila itu. Yang kedua adalah meditasi berjalan, sambil matanya ditutup. Saya juga mau nambahin ini Mbak Maulia untuk membimbing teman-teman. Jadi karena tadi bilang kita tidak buka suara teman-teman selama 1 jam ke depan, 30 menit ke depan, tapi bersiap-siaplah ada di dekat chat room, karena mungkin saya akan tanya sesuatu dan saya butuh jawaban itu ada di chat room. Jangan khawatir, saya nggak akan nanya pertanyaan IC. Pertanyaannya cuma gampang kok, pendek-pendek. Dan jawaban yang saya butuhkan pun jawaban pendek. Mulai dari mana dulu ya? Saya mau refleksi dari itu tadi deh, Pendeta Kristi, yang menurut saya indah sekali dan itu sebetulnya salah satu tujuan dari praktik meditasi. Kalau kita lihat, tadi Pendeta Kristi membimbing kita untuk hening. Satu, itu yang penting, hening. Karena tadi saya juga bilang, waktu Vipassana, di dalam tempat itu, saya cuma kontak dengan diri saya sendiri, sama dengan pembina. Hening, nggak rame. Nggak gadget-gadgetan, nggak terkoneksi dengan dunia luar. Bahkan kemelekatan saya yang paling saya cintai pun, ibu saya nggak punya waktu untuk berkoneksi. Pendeta Kristi tadi bilang hening, yang pertama. Yang kedua, kalau teman-teman tadi berdoa dan rasakan, walaupun Pendeta Kristi tidak memberi instruksi yang lengkap gitu, yang kompleks, tapi kita sendiri sama-sama sadar. Pada saat berdoa, kebanyakan kita merem, beberapa menutup mata, dan sebetulnya yang kita lakukan adalah koneksi dengan diri sendiri. Apa yang kita lakukan pada saat koneksi dengan diri sendiri? Niat. Sebetulnya kata-kata niat itu saya udah nggak pakai karena terlalu levelnya masih terlalu di sini. Bagi saya pada saat berdoa kita terkoneksi dengan kaul. Jadi niat sama, secara bahasa sama niat, tapi dia lebih di atas lagi kaul. Karena saya percaya teman-teman yang datang hari ini, teman-teman Srili sebagai organizer acara ini, dan juga teman-teman juru bahasa, pasti kesini dengan niat masing-masing. Saya pun kesini dengan niat saya. Gimana saya connect dengan niat saya, sampai 2 tahun, sampai 2 jam ke depan, yang saya lakukan adalah semua yang menginvestasi niat itu. Jadi nggak mungkin sekarang saya lagi niatnya tadi saya ucapkan pada doa, terus tiba-tiba saya ngisi TTS, itu kan berarti udah nggak connect sama niatnya. Tadi niatnya apa niat saya waktu berdoa? Nah, itu sebetulnya secara general apa fungsi meditasi.
Begitu. Dari Maulia ada pertanyaan kah atau aku lanjut ya? Saya lanjut ya. Oke. Ya, lanjut dulu, Mbak. Oke, terima kasih. Karena saya guru yoga, hari ini saya nggak mau ini teman-teman. Salah satu bukan musuh, salah satu lawan kata dari meditasi. Karena pada saat meditasi yang saya pikirkan adalah ekspansi, kebuka. Berarti lawan katanya ketutup. Hari ini saya mau berlatih dengan teman-teman karena saya kan guru yoga, jadi nggak enak gitu ini dengkul kalau nggak beryoga. Jangan khawatir, saya nggak akan suruh salto atau cium lutut. Dimanapun teman-teman, duduk dimanapun teman-teman, silakan tegakkan tulang punggungnya untuk tidak sandaran. Tegakkan tulang punggung, rasakan tulang duduknya kuat di tempat duduk, atau kalau teman-teman berdiri berarti kakinya yang kuat. Tulang duduknya meleleh di tempat duduknya. Tune in aja. Pada saat, kalau nanti, saya lupa mau membicarakan ini. Pada saat membimbing meditasi, saya akan hilang dari layar, karena sedikit lucu ya kalau saya membimbing meditasi, ada wajah saya di sana. Nah, saya akan hilang sebentar, tapi suara saya masih akan ada. Nah, sekarang boleh tetap lihat layar, boleh tetap buka mata, perlahan-lahan koneksi dengan nafas. Diperhatikan nafasnya. Perintahnya adalah perhatikan nafas. Bukan panjangkan, bukan perdalam nafasnya. Hanya nikmati irama nafasnya. Katakan pada diri sendiri, setiap tarik nafas, perutku mengembung. Setiap buang nafas, perutku mengempis. Kembali pelan-pelan diamati, apakah nafasnya sampai perut? Atau hanya tulang rusuk? Atau hanya dada? Diamati saja. Untuk teman-teman yang punya latihan nafas sendiri atau pernah kelas yoga, silakan dipakai nafas perutnya. Tarik nafas, kembangkan perutnya. Buang nafas, kempiskan perutnya. Dan rasakan tulang belakangnya semakin panjang, duduknya semakin tegak. Perlahan-lahan angkat kedua tangan, saya mundur sedikit supaya kelihatan, angkat kedua tangan, terus jari-jari tangannya dijalin, tapi ke atas. Yes. Buka lagi ketiaknya. Rasakan ekspansi, rasakan gimana nafasnya sekarang, semakin pendekkah, semakin panjangkah. Ingat, diamati saja, tidak diperbaiki. Buang nafas, jatuhkan sekarang tangannya ke samping kanan kiri. Nah, itu aja udah kerasa kan di tulang punggung belakangnya. Tarik nafas lagi yuk, bawa tangannya, jalin kedua tangannya, sekarang di stretching tangannya ke atas, tapi palm telapak tangannya ke atas. Nah, jadi dia seperti itu. Ke atas. Sepanjang-panjangnya. Kalau merasa sensasi yang nggak bisa ditoleransi, silahkan tekuk sikunya ke samping kanan kiri, perhatikan nafasnya. Leher tetap panjang, jatuhkan pundaknya ke bawah, tetap panjang. Semuanya bergerak kecuali Mas Juru Bahasa. Exhale, turunkan tangannya. Rasain dulu, nggak usah keburu-buru. Rasain aja di badannya. Badan kita adalah alat yang paling, satu-satunya alat bahkan kalau saya bilang, untuk mengetahui emosi kita seperti apa. Jadi, corona ini, selama kita di rumah, kita nggak punya kesempatan untuk bergerak di luar, itu yang terjadi saya bilang, pendek. Nah, itu yang nambah stres. Menambah stres karena semua ini kita bayangkan mamalia aja. Kalau saya mau ditonjok ini ya, kalau mau
saya mau ditonjok, saya dalam bahaya, pasti saya mendek. Saya ngelindungin diri saya. Kalau saya sama temen yang saya suka, yang saya kenal, nih, saya pasti manjang, ekspansi. Jadi, itu bisa teman-teman adopsi sebagai latihan di rumah. Nggak perlu latihan salto, cium lutut, sampai rumit-rumit, simple, ini aja. Satu lagi, tangan kirinya di depan, di atas serong, tangan kanannya di belakang. Yang sikunya bisa ngelewatin, satu siku, ini siku kiri saya ngelewatin siku kanan ini. Kalau bisa, silakan punggung tangannya bersatu. Kalau mau yang lebih, silakan ke sini, ke Garuda sana. Kalau yang nggak bisa ngelewatin ini, peluk aja dirinya, dipeluk aja dirinya. Pundak ini, shoulder blade ini, belikatnya dipisah lagi, dijauhkan satu sama lain, sehingga tulang spine yang di sini, yang di belakang sini, tulang belakangnya memanjang. Nafasnya seperti tadi, pakai nafas perut. Jatuhkan, nggak usah diaktifkan ke atas, jatuhkan aja dekat dengan dada. Yes, ingat kalau yang nggak bisa selalu ada pilihan. Ini juga boleh, ini juga yoga. Nafas, semua pikiran bawa ke nafas, sensasi dibawa ke belakang punggung, exhale buang nafas, lepaskan tangannya, ganti sekarang berarti siku kanan di atas, siku kiri di bawah. Kabel saya pun ikut bulat akhirnya kan? Enggak apa-apa. Nah, oke. Silakan ke Garuda sana, pilihan 1 dipeluk, pilihan 2 punggung tangan, pilihan ketiga belitkan semuanya. Jatuhkan. Nafas panjang. Dan shoulder blade, tulang belikatnya dipisah. Kalau mau pingin sensasi lagi yang lebih, tarik nafas panjang. Tarik nafas panjang. Exhale, dagunya jatuhkan ke bawah. Dekat dengan dada. Tadi kemarin ngapain aja? Sekarang kerasa kan? Coba kita di sini sampai 5 nafas yuk. 1 inhale, 1 exhale, 2 inhale, 2 exhale, 3 inhale, 3 exhale, 4 tarik nafas, 5 buang nafas, lepaskan tangannya. Terima kasih teman-teman. Saya boleh tanya nggak? Teman-teman boleh jawab di chat. Pertanyaan spontan, nggak usah mikir terlalu kompleks dan panjang. Pertanyaan saya adalah, kalau rasa itu sekarang digambarkan dalam bentuk warna, warna apa yang ada di kepala teman-teman? Saya mulai dulu ya. Nih, nah, silakan type di chat masing-masing. Kuning, pink, ada apa lagi? Merah, hijau, biru. Banyak sekali. Hitam, putih, ya. Dan ini adalah salah satu cara kita mengenal emosi. Karena emosi kita kan kompleks toh. Kadang-kadang ditanya, kamu marah? Ya gimana ya? Marahnya sedikit tapi ada kecewanya, tapi emosi kita sangat kompleks. Kita adalah satu-satunya makhluk di muka bumi yang punya emosi yang bisa terjadi secara bersamaan. Tetapi kebutuhan kita untuk mengenali emosi itu masih diperlukan. Itu kebutuhan kita untuk mengenal emosi. Sehingga kita bisa ganti dengan salah satu yang barusan saya demonstrasikan, warna. Itu masih ada hijau, putih, merah. Dan pada saat teman-teman mendeskripsikan warna, tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Jadi saya nggak akan bilang, siapapun yang menjawab warna hijau, ini yang betul, berarti ini ikut beneran nih tadi ini. Yang warna hitam, enggak, tadi nggak ikut ini, salah ini, enggak. Emosi sangat kompleks, nggak ada salah, nggak ada benar. Keterbatasan materi kita lah yang memisahkan banyak emosi itu ke dalam
kompartemen-kompartemen ruangan-ruangan yang berbeda. Tetapi emosi kita sangat kompleks. Begitu. Ibu moderator, ada yang mau di... Ya, Mbak Ajeng. Ya. Saya mau ini, sebelum Mbak Ajeng melanjutkan materi ya. Boleh. Tadi ini boleh ya menanyakan terkait rasa ketika tadi stretching dan yang lain-lain yang Mbak sudah. Saya mau sharing atau Mbak moderator mau sharing? Saya mau sharing. Oh ya. ya. Sedikit. Oke, boleh silakan. Ketika ada rasa sakit karena tadi menarik, ada tarikan ya. Sama nafas yang tidak teratur itu sebenarnya ada hubungannya apa enggak sama emosi? Udah gitu aja sih. Pertanyaannya bagus, sampai mikrofon saya copot. Headset saya copot. Pertanyaannya bagus. Apakah ada hubungannya antara ketidaknyamanan itu dan emosi? Jawaban saya adalah kita semua, tidak hanya saya, semua kita di seluruh dunia, kita dibesarkan dengan budaya yang selalu meralat emosi, mengkoreksi emosi. Maka dari itu, saya jarang memakai kata emosi buruk dan emosi baik. Emosi adalah emosi. Budaya kita selalu meralat. Jadi kalau anak nangis, ayo nggak boleh nangis, harus kuat. Cuman gitu aja. Nanti kan ada gantinya. Nggak cuman Maulia. Aku pun juga hidup dalam budaya itu. Dan beberapa teman pasti juga hidup dengan budaya itu. Kamu putus sama pacarmu gitu aja nangis, ngapain kamu? Adalah laki-laki itu banyak. Jadi sebelum kita punya kesempatan untuk kenal sama emosi itu, untuk betul-betul memiliki emosi itu, udah dikoreksi duluan sama budaya kita. Nah, itu mungkin salah satu hubungan kenapa ini tadi nggak enak. Nah, karena nggak enak, akhirnya saya panik. Karena saya panik, nafas saya pendek. Jadi ya, ada emosi lain yang dipertukarkan, itu saya namanya ini kompensasi. Contohnya gini, karena saya udah makan 20 sate, maka saya sekarang harus makan 5 timun karena untuk melawan 20 tusuk sate itu. Nah, seperti itu budaya kita. Karena saya nggak nyaman, berarti saya harus nyari sesuatu yang nyaman. Apa ya sesuatu yang nyaman ya? Dan itu bisa apapun, makan, rokok, apapun, semua yang disediakan oleh kita. Jadi kita tidak diajari untuk kamu sama rasa nggak nyaman itu deh, ditemanin dulu rasa nggak nyaman itu, dimiliki bukan ditemenin, dimiliki rasa nggak nyaman itu. Semoga menjawab atau tambah bingung. Salah satu mungkin yang ingin saya tuju adalah Mbak, gimana? Dapat poinnya, iya. Ya, salah satu yang saya tuju lagi adalah rasa nggak nyaman itu juga emosi loh. Dari sakit itu, dari sakit yang kita tadi gerak itu. Iya, rasa nggak nyaman itu juga emosi. Ketidaknyamanan itu juga emosi. Jadi sama seperti bahagia, senang, gembira, itu kita juga harus mengalami. Teman-teman dan Maulia, tujuan hidup kita tidak untuk jadi happy. Tujuan hidup kita adalah untuk jadi real. Jadi semua orang di dunia ini pasti ada pasang surutnya. Pasti ada enak nggak enaknya. Pasti ada nyaman nggak nyamannya. Kalau kita ada pada keadaan nyaman, waktu itu rasanya cepat. Kalau kita nggak nyaman, lihat jam terus ngantri, BPJS, kapan selesainya, ini antriannya panjang, Kalau kita nggak nyaman, waktu terasa panjang. Tapi tujuan hidup kita bukan untuk bahagia. Saya tahu beberapa konsultan-konsultan positivistik selalu bilang, be happy, be happy, be happy.
Tujuan kita nggak be happy. Tujuan kita be real. Itu maksudnya kita tetap jadi diri kita sendiri. Saya tetap ajeng pada saat saya bahagia. Saya tetap ajeng pada saat saya sedih. Waktu handphone saya kecolongan, saya tetap ajeng nih, tetap di sini. Waktu saya punya handphone baru, tetap ajeng, saya tetap di situ. Begitu, Ibu Moderator. Oke Mbak, makasih. Untuk selanjutnya materi Mbak Ajeng ini saya yang akan bantu share screen atau Mbak Ajeng aja, karena saya sudah bisa sih sebenarnya. Boleh? Langsung. Boleh, Ibu Bisa saya buka langsung Moderator? ya? Ya. Jangan Ibu dong, Mbak. Nanti saya kelihatan tua banget. Emang tujuan saya gitu, supaya terlihat lebih mudah daripada Anda. Ayo Malia, boleh di-share screen. Oke, bentar. Saya dari tadi sambil ngintip juru bahasa, pengen belajar lagi. Ini Mbak ya, tampil? Oke, betul. Oke. Saya yang bilang next gitu ya? Yes, Oke, betul. siap. Oke, kita ada di seri 4, seperti tadi kata Pendeta Kristi, kita ada di seri keempat, pengenalan meditasi untuk merawat kehidupan spiritual. Boleh di next? Saya akan fokus dengan emosi dan berbagai macam emosi. Langsung aja, Molia. Next ya, Mbak. Ya, next. Nah, ini teman-teman boleh isi di dalam kepala, itu ada, ini namanya lawan kata. Di baris pertama, lajur paling atas, saya ketik kanan, berarti lawan katanya kiri. Kalau jauh, lawan katanya apa? Silakan dijawab dalam hati, boleh ketik juga di chat. Kalau kaya, lawan katanya apa? Atau mau lihat? Kaya lawan katanya apa? Langsung miskin, Mbak, di kepala aku, Mbak. Iya, betul. Betul, tapi memang betul. Kaya lawan katanya tidak kaya, alias miskin. Kalau banyak? Sedikit. Oke. Tinggi? Pendek. Pendek. Kalau atau tidak tinggi itu juga bisa sih, tergantung. Iya, sebetulnya. Lawan kata kanan, tidak kanan. Lawan kata jauh, tidak jauh. Lawan kata kaya, tidak kaya. Tapi itu betul. Kita akan lihat itu ke next slide. Boleh coba ke next slide. Saya sambil lihat jam ini, saya nggak sensitif waktu jadinya. Iya, nanti saya enakan ngobrol. Oke. Nah, sekarang ini mau lihat marah lawan katanya apa? Bisa bahagia, bisa tidak marah. Bahagia aja. Pinter. Kenapa saya bilang pinter? Karena kamu memberi saya dua opsi. Kalau jenuh apa lawan katanya? Versiku ya, Mbak? Iya, boleh. Bagus. Versiku itu happy. Happy. Bosan? Produktif. Sedih? Bahagia. Iya. Ini aku jadi ketika Mbak nanya gini jadi kayak beneran lagi dites dan saya jawab tidak lagi memikirkan bahasa Indonesia lawan katanya, tapi lebih ke yang saya mau taruh aja. Iya, dan itu pakai rasa kan, akhirnya nggak pakai otak kan? Iya. Ya, saya pisahkan ya, yang tadi yang slide pertama sebelum ini, Maulia pakai kepala ke atas. Logika. Nah, yang selanjutnya, pakainya kepala ke bawah. Leher ke bawah, bukan kepala ke bawah. Maaf, leher ke bawah. Jadi yang dipakai udah rasa. Ada dua indikasi yang saya bisa ngasih sertifikat nih ke Maulia. Sertifikat sebagai perempuan dengan kecerdasan emosi. Yang pertama adalah pada saat saya tadi tanya marah, apa lawan katanya marah, kamu ngasih saya 2 pilihan. Terus saya tanya lagi kalau nggak salah tadi bosen, kalau nggak jenuh, kamu bilang, ini versi saya ya, versi saya. Karena memang lawan kata marah itu nggak berarti tenang. Lawan kata jenuh itu juga banyak. Lawan kata bosen banyak. Lawan kata sedih juga banyak. Walaupun slideshow yang tadi di atas dan slideshow sekarang, dan juga warna yang tadi saya tanyakan kepada teman-teman, adalah kata sifat, ini kan kata sifat. Tetapi emosi sama seperti warna. Dia tidak punya lawan kata.
Maulia, apa lawan katanya putih? Nggak ada. Iya, lawan katanya putih adalah tidak putih. Iya, benar-benar. Yes, betul. Dan itulah emosi. Oke. Oke, secara intelektual bisa paham kan? Lawan katanya biru apa? Aduh, ya semua yang nggak biru lawan katanya biru. Nah, itulah emosi. Bu, besok yang mau deh. Begitu. Ada enggak? Oke. Bu, besok yang mobil ada nih. Boleh saya ke slide selanjutnya? Bentar, Mbak. Sambil saya bilang ke teman-teman ya, emosi itu, ini saya ada 2 kolom, nggak usah dibaca dulu, kita sambil nanti ngobrol, kita koncei, kita kupas satu persatu ya. Tubuh fisik sama tubuh mental, ini yang banyak jadi perhatian dalam dunia psikologi, kesehatan mental, ataupun konselor, ini yang saya geluti. Yang paling gampang deh, tubuh fisik itu kan bisa dilihat, tubuh mental nggak bisa dilihat. Tubuh mental di dalamnya ada emosi tadi itu. Oke, lajur pertama, lajur di bawahnya, tubuh fisik itu kasar, tubuh mental itu halus. Tubuh fisik bisa dilihat, tubuh mental bisa diduga. Kita cuma bisa menduga kalau ini hubungannya dengan orang lain. Sampai orang lain itu bilang, Maulia, aku nih sebetulnya nggak marah, tapi aku bosen. Nah, itu baru jadi yang tadinya tubuh mental itu yang di atas halus, jadinya lebih kasar, lebih bisa dilihat. Jadi tubuh mental hanya bisa diduga. Yes, nggak bisa dilihat dengan mata kepala. Kalau kita bilang kayaknya ibuku ini lagi grumpy, ibuku lagi rewel ini, itu kita menduga, kita nggak melihat. Kayaknya temanku ini lagi sedih, itu hanya menduga, kita nggak melihat. Kesamaannya adalah tubuh fisik bisa sakit, tubuh mental juga bisa sakit. Tubuh fisik bisa sembuh dengan waktu, beberapa luka fisik yang ringan bisa sembuh dengan waktu. Tubuh mental, semakin dia tidak dipulihkan, dia disembunyikan atau tersembunyi di alam bawah sadar. Nah, ini, wah kaitannya banyak sekali. Kaitannya dengan, kalau kita bilang tentang trauma atau fobia, dia ada di sini tempatnya. Jadi anggap saja pada saat umur 5 tahun, saya pernah ketusuk duren gitu ya. Dan itu udah lewat. Lukanya nggak dipulihkan. Saya atau orang-orang yang lebih tua daripada saya tidak menenangkan saya, tidak menemani emosi saya cuma nangis keras sekali waktu umur 5 tahun. Seiring berjalannya waktu, karena dia tidak diobati, tidak dipulihkan, maka yang terjadi dia disembunyikan di alam bawah sadar. Sampai saya namanya juga alam bawah sadar. Nggak tahu, lihat durian 5 meter aja, wah langsung ketakutan, langsung merinding. Nah, itu yang saya maksud di kolom ini. Kadang-kadang kita, ya karena dia nggak bisa dilihat, bisanya cuma diduga dan halus, kadang-kadang kita berpikir bahwa kayaknya lukaku dari pengalaman yang lalu udah selesai. Waktu udah berjalan. Tapi kapanpun pemicunya hadir, dia akan naik lagi, datang lagi, menghantui lagi. Begitu. Tubuh fisik ada bekas lukanya. Tubuh mental ada bekas lukanya juga, tapi nggak kelihatan bekas lukanya. Tubuh fisik obatnya generik. Mau pusing, aku kasih Panadol. Kamu ke iris pisau, aku kasih betadine ya, sama Tensoplast. Jadi ngomong merek ini nggak apa-apa ya. Panuan ini aku kasih obat koreng. Kan obatnya generik sekali untuk penyakit fisik. Sementara penyakit mental, tubuh mental, obatnya spesifik, nggak bisa. Contohnya, saya marah karena duren,
dan Maulia karena duren, sama. Tapi pemulihan yang harus dilakukan kepada saya akan sangat berbeda dengan pemulihan yang terjadi yang harus dilakukan kepada Maulia. Itu menjelaskan, saya yakin teman-teman sini juga beberapa teman-teman bergerakan. Ada laki-laki, jadi kakak beradik, semuanya laki-laki. Dibesarkan dengan ayah yang pelaku KDRT, mukul ibunya. Kakak yang pertama akhirnya menikah dan melanjutkan pola itu, mukul istrinya. Yang kedua, adik yang laki-laki yang kedua menikah dan dia udah nggak mau sama sekali, anti, saya nggak akan mau mukul istri saya. Nah, karena lukanya sama, tapi obatnya, kalau obatnya dikasih general, maka pemulihannya juga nggak bisa terjadi. Obatnya nggak bisa generik, harus spesifik. Atau kakaknya belum pulih, adiknya udah pulih dalam perjalanan pemulihan. Begitu. Tubuh fisik, kesembuhannya dibantu orang lain. Kecelakaan, sakit jantung, kita butuh dokter. Apalagi yang sakit fisik itu. Panu, kades kurat, semua penyakit kulit itu tadi ya, jerawat. Kesembuhannya dibantu orang lain. Sementara tubuh mental, kesembuhannya bukan dibantu, nih saya salah ngetik. Kesembuhannya dibimbing oleh orang lain. Kita harus menyembuhkan diri sendiri. Nggak bisa orang lain. Ini kayaknya penuh sekali yang saya utarakan ini. Gimana Maulia? Adakah pertanyaan, refleksi? Halo? Halo, ya halo. Saya mau mendengar dari cerita peserta ya. Biar Boleh. kita juga Yuk. mendengar. Nah, betul. Mungkin saya acak aja, saya mau dengar nih teman-teman yang sedang mendengarkan saya, tidak perlu buka video, nggak apa-apa. Saya akan langsung nunjuk peserta atas nama Hamidah. Coba kira-kira mau share apa? Monggo. Nih ya. Halo, Mbak Hamidah. Adakah cerita atau refleksi yang mau diceritakan atau mungkin mau diperjernih, ada sesuatu yang nggak jernih ini saya jelaskan. Boleh ditanyakan. Saya ingin langsung mendengar dari teman-teman nih. Gini Maulia, karena saya kan juga ikut pelatihan konselor selama 1 tahun. Jadi triknya gini, kalau kami waktu di bangku jadi murid gitu ya, terus dosennya nanya, ada yang ditanyakan, saya akan angkat tangan, terus saya akan bilang, saya punya klien, padahal saya sendiri. Jadi mungkin trik itu bisa dipakai sama teman-teman. Saya punya teman gitu, padahal diri sendiri, nggak apa-apa. Halal. Iya, boleh sih, boleh. Karena di sini biar nggak saya aja yang nanti cerita. Betul. Ini teman-teman. Atau mungkin ada teman-teman yang di chat room mau tanya. Oke, bentar, saya buka ya. Bajeng, kalau luka tubuh dari Bu Hendri. Bajeng, kalau luka tubuh halus bisa lenyap dari kesadaran kita. Bagaimana bisa tahu dan memprosesnya? Mungkin itu dulu, Mbak. Oh, Dewan Suro saya ini. Mbak Hendri, saya punya berita buruk. Luka batin nggak akan pernah sembuh. Wow. Semua langsung ini. Klien saya yang punya masalah narkoba atau punya masalah alkohol, itu mengajari saya sekali bahwa ternyata sakit mental itu nggak bisa sembuh. Tapi ini saya punya kabar baik kok Maulia, jangan khawatir. Saya nggak akan merusak suasana hari ini. Jadi klien saya yang punya ketergantungan dengan alkohol, dia akan masuk ke rehabilitasi. Sampai dan dia nggak minum. Dari dia rehabilitasi
dia nggak minum selama macam-macam. Ada yang 5 tahun, ada yang 8 tahun, ada yang 20 tahun. Nah, kita selalu bilang, oh dia udah sembuh, atau dia udah tobat, atau kalau bahasa Inggrisnya sober, dia udah sadar, udah sober. Sebetulnya, yes, betul, Miss Ni, terima kasih. Sebetulnya yang terjadi adalah dia tidak berhenti minum. Dia hanya nggak minum selama 20 tahun, 20 tahun kemudian dia minum lagi. Atau 5 tahun, atau 8 tahun, apapun terserah. Nah, kalau tadi ada pertanyaan, terus gimana dong yang disebut sembuh dari luka batin? Kita, saya pakai gini dulu. Kita harus tahu luka batin kita apa. Supaya kita memilikinya, tadi saya bilang kan, emosi kita harus tahu, luka batin kita juga harus tahu. Begitu. Supaya kita tahu apa yang harus kita kendalikan setiap hari. Pada waktu klien saya ini tidak minum alkohol selama 20 tahun, itu bukan hal yang mudah buat dia. Dia harus pergi ke pesta, lihat teman-temannya minum bir atau minum anggur, dan itu pasti nggak nyaman buat dia. Harus lihat itu. Itu trigger yang sangat kuat buat dia. Nah, apa yang terjadi selama itu sampai 20 tahun itu, dia dance. Dia memiliki bahwa ini, aku punya masalah di sini, karena aku punya masalah di sini, maka aku harus sadar. Contohnya, aku punya contoh lain, aku punya ketergantungan dengan pasanganku. Aku punya trauma itu. Aku punya trauma karena ayahku meninggal waktu aku masih kecil. Jadi aku pingin punya figur ayah, dan trauma itu akhirnya membuat aku tergantung dengan pasangan. Nah, ini juga jadi perjalanan saya, Maulia dan teman-teman. Saya garap masalah itu, masalah ketergantungan saya dengan pasangan, kok nggak selesai-selesai ya, terus mau diapain? Sampai akhirnya saya sadar, oh, saya tahu, memang nggak harus selesai. Yang harus dilakukan adalah, saya sadar bahwa itu adalah masalah saya, sekarang gimana saya bisa mengendalikan itu. Karena saya akan membawa masalah itu, masalah ketergantungan dengan pasangan, saya bisa membawanya ke dalam pernikahan, atau pada saat kita menikah dan punya anak. Saya akan masih punya masalah itu. Begitu. Tapi, makanya kalau mungkin Pendeta Kristi tahu istilah ini, kalau di Kristen istilahnya bukan bertobat, tapi hidup dalam pertobatan. Jadi, nggak ada satu pintu buka, terus, hore aku tobat, hore aku berhenti minum sekarang. Hore lukaku udah sembuh, nggak gitu. Tapi kita buka, pemulihan itu adalah ruang yang ada di balik pintu itu. Kita tetap harus di sana, tetap harus ngedance, tetap harus sadar, dan perjalanan ini akan jadi perjalanan pemulihan kita sendiri. Pengalaman saya akan lebih connect dengan klien-klien saya. Sampai saya paham klien saya yang nggak minum sampai 20 tahun itu, kenapa akhirnya minum. Dan dia kan akhirnya sangat stres toh, sangat self-judgment. Terus saya bilang, oh nggak apa-apa. Bukan nggak apa-apa minumnya, maksudnya oke, berarti itu limit Anda, itu limit kamu. Dan alih-alih kamu self-judgment, menghukum diri kamu sendiri, lihat 20 tahun itu kamu ngapain? Nggak pegang alkohol. Kita ke sana yuk, jalan-jalan ke sana yuk. Bergembira di sana. Begitu. Kalau kata Miss Ni, namanya melampaui luka. Yes. Jadi ini kabar buruk, luka nggak akan sembuh. Kabar kedua, kita tetap bisa bawa integrasi luka itu ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena ada beberapa luka yang memang nggak harus sembuh. Bukan nggak harus sembuh karena apa? Contohnya tadi ya, duren, trauma duren. Kadang-kadang kan saya juga mempertanyakan, ini saya nggak trauma duren loh ya, saya favorit banget sama duren. Informasi tambahan. Apakah betul saya harus mati-matian menghilangkan trauma saya kepada duren hanya untuk membuktikan bahwa saya orang yang hebat dan utuh dan spiritualitas saya udah tinggi? Apakah saya harus melakukan itu? Pertanyaannya kan? Atau
ya udah, memang mungkin saya harus trauma sama durian. Ya udah, nggak apa-apa, saya masih ada rambutan, pisang, mangga, jambu, banyak. Begitu. Oke, lanjut Mbak, sangat jelas. Ini di komen teman-teman banyak sih. Ini kayaknya karena kita juga terbatas waktu, mungkin lebih baik lanjut materi aja Mbak. Boleh. Belum merespon satu yang lain nggak? Oke, silakan Mbak Ajeng. Ini saya next ya. Oke. Oke. Boleh ya, di next. Oke. Oke. Boleh keluar dulu dari sini. Kita mau itu yang perakiraan cuaca. Yuk, kita perakiraan cuaca yuk. Supaya teman-teman lebih santai. Oh, ini keluar dulu ya, Bu, ya. Iya, keluar dulu boleh. Ini ada Fitri bilang, aku pernah mendengar bahwa seorang perempuan yang pernah menjadi korban kekerasan oleh ayahnya cenderung saat dewasa dekat atau memiliki pasangan yang melakukan kekerasan serupa dengan ayahnya. Bisa dijelaskan kenapa begitu? Bisa saya jelaskan, tapi mungkin nanti ya. Mungkin nanti. Dan itu per case, banyak sekali. Ibu bilang, Mbak nggak boleh. Moderator mau nggak jadi model saya? Saya mau, tapi saya ingin menawarkan teman-teman deh. Oh boleh. Ayo kita tawarkan. Jadi, Teman-teman ada yang mau open mic nggak? Yang Kita mau meditasi. open mic, monggo. Tapi kita mau pakai video ya. Boleh ya, Mbak? Pakai video, boleh. Monggo. Siapa nih yang mau, silahkan angkat jempol atau apapun lah di chat boleh. Kalau enggak nih saya yang jadi modelnya Mbak Ajeng nih. Nggak apa-apa sih Mbak, saya seneng aja. Iya kan saya udah bilang tadi nggak ada dalam proses nggak ada yang salah. Ayo Jadi teman-teman, ada saya nggak? nggak akan mukul. Soalnya nggak bisa mukul juga saya dari sini. Kalau ini kayaknya nggak ada yang respon sih Mbak. Ya udah aku aja modelnya. Silakan unmute yang mau jadi model atau mau lihat aja. Belum ada Oke. sih. Belum ada yang unmute Mbak. Ini ada Nur Aziza nih. Kok nggak unmute sama Teh Wiwin? Teteh po. Teteh nggak unmute loh. Berarti Teteh nih kayaknya Mbak. Halo Teh. Apakah Teteh berkenan jadi model? Tidak. Tidak. Ya udah, berarti Teteh tolong di-mute ya. Saya yang akan jadi model. Ayo Mbak Ajeng. Oke, kita duduk seperti tadi. Senderanya dimajukan dulu ke depan supaya tulang punggungnya nggak menyandar di tempat duduk. Saya mencontohkan dulu kepada Maulia, nanti semua teman-teman juga boleh ikut. Ini contoh dulu. Maulia boleh merem, boleh buka matanya, boleh. Teman-teman tuli. Oke, teman-teman tuli tetap buka mata ya. Koneksi dengan nafasnya dulu. Kita mulai dengan nafas. Karena nafas mengubah nervous system kita, sistem nervous kita diubah dari yang aktif jadi lebih pasif. Mbak Ajeng, permisi, boleh saya stop video nggak? Saya takut ketawa kalau ada saya lihat. Boleh stop video. Saya seharusnya juga mulai ini nih, miring ke kiri. It's okay. Nah, ini Maulia bilang saya tahu ketawa. Kalaupun nanti teman-teman pada saat proses ketawa, enggak apa-apa. Oke Mbak, saya akan sudah siap melihat Mbak Ajeng. Oke. Nafasnya dipanjangkan. Koneksi dengan nafas. Kalau ini jadi mandatory, kalau saya bilang koneksi dengan nafas, terus kita panik, biasanya leher belakangnya jadi tegang. Koneksi dengan nafas itu hal yang sangat mudah. Perhalus semua otot. Cek dari atas ke bawah, ada otot yang aktif nggak, yang tegang? Diperhalus. Nyamankan duduknya, nyamankan nafasnya. Dan apapun persepsi yang masuk, apapun emosi yang muncul, persilakan masuk. Tidak usah ditolak. Dan jika ada penolakan emosi atau sensasi, amati penolakan itu. Nah, sekarang saya ingin Maulia
terkoneksi dengan suara saya. Pada saat saya bilang warna hijau, tampilkan warna hijau di dalam kepala. Tidak usah berpikir, tampilkan saja warna biru, warna putih, langit biru. Silakan undang langit biru ke dalam visualisasi mentalnya. Awan putih. Langit biru dengan awan putih. Langit biru dan 3 awan besar melewati langit. Sekarang anggap saja apa yang gaduh di dalam diri kita adalah cuaca. Silakan Maulia gambarkan dalam bentuk cuaca. Gambarkan dalam bentuk waktu. Siangkah? Sorekah? Malamkah? Gambarkan dalam bentuk bulan. Januari, Februari, September, November. Dan proyeksikan suhu yang dirasakan pada saat perakiraan cuaca terjadi. Kita sama-sama tarik nafas, buang nafas 3 kali ya. Yang ketiga kita buka matanya. 1, tarik nafas, buang nafas. 2, tarik nafas panjang, buang nafas panjang. 3, tarik nafas panjang. Silakan perlahan-lahan buka matanya. Oke, Maulia? Silakan melakukan laporan cuaca. Halo Mbak. Tunggu sebentar. Prosesnya gimana tadi? Ketawa-ketawa katanya. Betul? Iya, saya Oke. ketawa, tapi ekspresi saya saat membayangkan itu nggak bisa ada langit biru, Mbak. Oh, yes. Betul. Jadi Betul. kayak sore gitu, tapi tuh mendung-mendung, belum hujan, mendung-mendung biasa gitu. Jadi saya sangat susah untuk minta saya bayangkan langit biru, putih, Oke. biru. Nah itu tadi nggak Oke. bisa. Kayak gitu Betul. Mbak. Yang saya, tapi saya tuh sambil ketawa ya, diri saya ini. Karena ya ketawa aja, bayangin itu. Aneh ya, karena Aneh. yang di luar, personanya ini ketawa. Yang di dalam mendung ternyata. Jadi, nah, pada saat Maulia bilang seperti ini, saya nggak menganalisa. Saya berhenti pakai leher ke atas. Yang saya terima adalah perakiraan cuaca itu. Dan itu cara kita menggambarkan emosi selain dengan warna tadi. Begitu. Kita semuanya lakukan yuk. Dan saya tutup layar saya ya. Boleh teman-teman duduk. Panjangkan punggungnya. Tutup nafas kalau ingin terkoneksi lebih dalam dengan tubuh. Yang tadi Maulia alami adalah resistensi. Dan saya tadi bilang, jika ada resistensi, diamati resistensinya. Jangan dilawan lagi. Udah resistensi, dilawan lagi. Jadinya kacau kan di kepala. Jadi amati aja resistensinya. Yakinkan bahwa teman-teman sudah duduk nyaman, tulang duduk kuat. Menancap di atas kursi. Atau mungkin kaki sedang berdiri, kakinya kuat. Koneksi dengan nafas. Saya akan sebutkan bagian tubuh. Silakan semua pengalaman, pikiran indrawi dibawa ke bagian tubuh itu. Pundak. Lembutkan otot-otot di pundak. Bawa kesadaran ke belakang leher. Amati semua otot-otot di belakang leher. Dan biarkan otot-otot mengempuk. Gunakan nafas panjang, biarkan otot belakang leher mengempuk.
tulang rahang. Lepaskan ketegangan di tulang rahang. Pada saat tulang rahang dilepaskan ketegangan di tulang rahang, rasakan ketegangan lepas dari pipi, tulang pipi, bola mata kanan kiri, dahi, pelipis, puncak kepala. Yakinkan tidak ada otot yang aktif, semua otot pasif. Kemudian saya akan menyebutkan beberapa visualisasi. Silakan hadirkan visualisasinya dalam mata mental teman-teman, dalam mata batin. Jika ada resistensi atau penolakan, amati penolakan itu. Mawar merah, mawar putih, rumput hijau, langit biru, matahari terbit dari belakang gunung, matahari tenggelam di atas pantai, pohon besar, pohon sangat besar tanpa daun, silakan beri saya laporan cuaca, hening sejenak 1 menit. Cuaca apa yang terjadi di dalam visualisasi mental teman-teman? Kita buka mata setelah 3 nafas ya. 1 tarik nafas, 1 buang nafas. 1 tarik nafas, 2 buang nafas. 3 tarik nafas, 3 buang nafas, silakan buka matanya. Boleh ketik di chat laporan cuacanya. Apa yang terjadi dengan laporan cuaca teman-teman masing-masing. Dan sama seperti warna, saya nggak akan menganalisa atau utak-atik gatuk gitu loh. Oh marah, berarti kamu merah, berarti kamu lagi marah. Biru, berarti kamu lagi sedih. Enggak. Pengalaman yang terjadi pada saat kita terkoneksi dengan perakiraan cuaca panas terik, itu adalah pengalaman yang harus kita akui. Nggak usah dibenarkan, nggak usah di otak-atik gatuk, indah. Haleluya Timbo, indahnya tuh bagaimana? Boleh nggak saya lebih spesifik? Hitam mendung, Fanny. Ada lagi, cerah. Panas terik ada resistensi saat memunculkan mawar. Oke, nggak apa-apa. Tapi bayangkan bayangan pohon sangat besar tanpa daun berlangsung lama. Good, bagus. Wow, ini jelas sekali. Cerah senja, sore berangin, windy afternoon. Wah, ini bule ini ada bule satu nih di sini. Windy afternoon. Miss nih, siang gersang. Saya juga mau share sama teman-teman, selagi teman-teman mengetik, mendung, Miski. Latihan ini saya lakukan hampir setiap hari, atau jika ada hal yang saya nggak pahami tentang diri saya sendiri. Contohnya hari ini nggak tahu, tiba-tiba saya pingin makan meja, atau pingin banting orang, atau pingin
ini apa sih ini? Atau nggak hanya buruk seperti itu, atau saya over excitement, terlalu gembira, tiba-tiba pingin lompat-lompat, tiba-tiba nafasnya jadi cepat pendek, pap 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 pap. Itu saya duduk dan lihat perakiraan cuaca saya di dalam. Pada saat saya melakukannya, saya nggak punya keinginan untuk memperbaiki. Saya cuma ingin tahu. Jadi, karepmu ki apa to bocah? Saya selalu membayangkan diri saya yang di dalam tuh anak kecil. Karepmu ki apa bocah? Halo anak kecil di dalam diriku. Apa yang ingin kamu utarakan kepadaku? Ngomong. Begitu. Ada yang mendung dan teman-teman bisa adopsi latihan ini di rumah ya atau di kantor. Boleh. Merem nafas dulu. Jadi tahapnya mau lihat nafas, santai, rilekskan semua otot tubuh. Setelah itu baru lihat cuacanya. Begitu? Atau mungkin ada dalam. Ini kan di chat ada yang respon, Mbak, cukup banyak dan juga ada pertanyaan. Tapi balik lagi ke waktu, sebenarnya waktunya sudah habis. Untuk Mbak Ajeng menyampaikan materi, tapi saya ingin menanyakan lagi ke forum ya, karena saya khawatir ada materi penting yang dari Mbak Ajeng belum disampaikan dan perlu untuk disampaikan. Jadi akan saya tambahkan waktu 5 menit lagi untuk menyampaikan materi yang belum sempat. Baru nanti kita bahas. Boleh. Mbak. Oke, silakan. Boleh. Boleh kita ke slideshow? Saya ditemani dong ke slideshow. Bentar ya, Mbak. Monggo, monggo. Yang ini Mbak Ajeng? Nah, ini tadi kita juga harus mengenal kualitas ini ya, dalam bentuk emosi, api, air, udara, tanah. Kita bisa lewati ini, bisa jadi PR di rumah buat teman-teman untuk latihan. PR itu bukan tuntutan dari saya supaya teman-teman lebih pintar, lebih hebat, enggak, tapi untuk latihan aja. Terus, boleh. Next. Nah, di tengah-tengah itu ada jeda, nah itu ada jeda, disitulah letak meditasi. Kalau teman-teman tanya, terus saya itu meditasi ngapain? Selama ini ngapain? Kalau meditasi saya harus apa? Jeda, cuman itu aja. Pada saat saya, contohnya sekarang, ini saya kepingin ke toilet nih, pingin pipis. Pasti yang ada di otak saya cuman ini, sekarang saya duduk, sama bayangan saya kalau udah sampai toilet. Padahal ada jeda antara saya berdiri dan jalan ke sana, itu ada ruang di antara toilet dan tempat saya duduk. Itu yang kadang-kadang miss dari kepala kita. Itu metafora. Dan ada banyak hal di dalam hidup kita yang juga kita miss gitu loh. Kita nggak ngasih jeda. Antara putus sama pacar satu yang lain, udah selesai 1 bulan, pacaran lagi. Nggak ada jeda, nggak ada monitoring dan evaluasi. Iya, nggak ada nggak ada jeda. Terus dari satu kerjaan ke kerjaan lainnya. Dari tugas pulang kantor, aku harus ke laundry. Setelah ke laundry, aku harus belanja buat masak. Nggak ada jeda sama sekali. Nah, kalau mau tanya, kenapa saya stres? Karena nggak ada jeda. Itu aja jawaban saya. Coba di antara itu ada jeda. Dan itu kenapa Molia, sholat itu hal yang paling indah. Karena dia menjeda antara satu waktu ke satu waktu berikutnya. Oh, I see. Iya. Ya? Iya, ya. Yes. Next, boleh. Kalau bilang teknik meditasi hanya ada 2 yang saya bisa ajarkan. 1, menggunakan satu objek saja, nafas. Yang kedua, nggak menggunakan objek apapun. Pakai semua yang hadir, emosi atau pengalaman indrawi, semuanya boleh hadir, nggak usah ditolak. Kalau ditolak, lihat, amati penolakannya. Ini kita bisa ngomong 5 jam kalau ngomong teknik meditasi. Boleh next aja deh. Ini nanti saya akan ngomong tentang ini. Ini pertanyaan yang saya suka ini. Ini Maulia yang kemarin. Mbak, perhitungan keberhasilan itu kan gimana sih kalau
meditasi itu dianggap berhasil, waduh, cah-cah tangible nih kayak gini, kadang aku pusing ngadepin cah-cah tangible. Semuanya harus ada ukuran, harus ada tolak ukur, harus bisa dihitung, harus material. Padahal spiritual itu nggak material. Tapi saya paham, dan saya mencoba mengakomodasi pertanyaan itu ya. Bagaimana kita bisa tahu kalau meditasi itu berhasil? Yang pertama, kita berhasil duduk. Tadi teman-teman udah berhasil duduk? Yes, udah selesai, itu berhasil. Dan itu dalam Zen, jadi ada teknik meditasi lain, dia tanya sama gurunya, tujuan saya apa nih? Kok saya disuruh meditasi? Tujuan kamu duduk. Udah, terus dia duduk, ya bagus, kamu udah sampai ke tujuanmu. Selesai. Nggak ada hal-hal lain. Yang kedua, terbuka dengan pengalaman baru terkait dengan trauma itu. Jadi trauma tidak akan sembuh, tapi kita terbuka untuk ada hal-hal baru, karena kita udah bisa mengamati bahwa, oh ini yang ilusi nih, ini ilusi karena masa lalu aku pernah ngalamin. Sekarang aku di sini nih, aku nggak di masa lalu nih, aku di sini. Nah itu. Dan ciri-cirinya adalah ekspansi. Tadi saya bilang kan ekspansi, memuai. Lawannya dari memendek. Itu kalau ingin tahu apakah meditasi berhasil atau tidak. Yang ketiga, nah ini yang ketiga silih banget nih Maulia. Mampu menyadari kehadiran realitas lain sebagai integrasi dari realitas diri sendiri. Tanpa menganggap bahwa realitas lain itu adalah ancaman buat kita. Ini terkait dengan toleransi. Kenapa itu terjadi? Karena nomor 4 itu ada ajek atau mapan. Kita udah tahu siapa diri kita. Kita udah tahu sejatinya diri kita itu apa sih? Jadi kalau ada hal-hal lain yang nggak sama dengan diri kita, di luar diri kita bisa toleransi. Karena apa? Itu tadi saya bilang, ada jeda bahwa iki aku, itu kamu. Kita tetap satu, kita sama-sama manusia. Tapi ini aku, itu kamu. Ada jeda. Jadi meditasi yang berhasil, dia meningkatkan rasa toleransi. Yang keempat, mampu hadir saat tidak nyaman dan saat nggak nyaman. Kalau narasi meditasi selama ini bilang meditasi bisa menghilangkan stres, menenangkan, melepas pikiran, atau mungkin beberapa tadi teman-teman juga merasakan itu pada saat kita sama-sama berproses, tapi kadang-kadang meditasi nggak seperti itu, kadang-kadang menyebalkan. Kadang-kadang bikin tambah ini kehidupan lagi rumit, kok suruh meditasi tambah rumit lagi, nggak membantu apa-apa nih meditasi. Tapi gimana kita bisa hadir pada saat nyaman, dan kita bisa hadir pada saat nggak nyaman, itu yang disebut dengan ajek atau mapan, atau terkoneksi dengan diri tadi ya, terkoneksi dengan diri. Boleh next, saya udah selesai kok ini. Saya cuma ingin melakukan pengumuman. Nah, pertanyaan-pertanyaan tadi yang di atas, termasuk pertanyaan itu, saya nggak bisa jawab sekarang ya. Saya mungkin akan bikin Spotify, dan saya punya podcast di Spotify. Cari aja simbol yang sama dengan itu di Spotify, Utara, cari Utara, Ajeng Herlianti. Silakan follow dan dengarkan. Sekarang sudah ada 5 episode. Dan podcast ini akan terbit setiap tanggal 1, 21, dan 31. Sebulan 3 kali. Boleh next? Nah, follow Instagram juga boleh, karena saya juga banyak bicara tentang kesehatan mental dan meditasi dalam Instagram saya. Halo Mbak. Mbak Ajeng. Sebentar, teman-teman mohon maaf ini Mbak Ajeng
saya tidak bisa terkoneksi. Apakah teman-teman juga atau hanya jaringan saya? Bu Pendeta Kristi? Iya, Ini sepertinya tampaknya Mbak Mbak Ajeng ya? keluar, iya. Mungkin Oke, ininya mungkin ini jaringannya biar dihubungi dulu ya. Oke, kita tunggu dulu ya teman-teman. Sambil nunggu Mbak Ajeng, saya akan langsung buka sesi tanya jawab. Nanti saya mulai bacakan dari yang Halo, yes. Maaf terputus. Mbak. Oke, Mbak Ajeng. Dalam. Ini Oke, langsung saya bacakan pertanyaan dari teman-teman ya, Mbak. Monggo. Silakan. Saya akan mulai dari awal. Dari Fanny. Ya. Mbak, saya tanya kenapa bisa berbeda ketika punya ayah bisa berbeda dengan anak pertama dan anak kedua tadi. Mungkin ini poinnya ya. Ya, dapat poinnya. Aduh, Dan tadi udah dijawab ya. Nah, ini Halo? ini relate sama yang Mbak Fitri. Ini relate sama yang Mbak Fitri dan tadi sebenarnya Mbak Ajeng sudah nyinggung di awal sih, tapi menurut saya perlu dibahas lagi nggak ya menurut Mbak Ajeng? Udah detail belum tadi? Mungkin pendek aja. Ya, tadi saya udah cerita pendek aja ya. Kenapa kedua-duanya akhirnya punya hal yang sama? Yang satu tidak pulih, yang satu dalam perjalanan pemulihan, sedang pulih. Dan kenapa bisa nggak pulih? Bisa terjadi karena obatnya tadi generik, dibuat generik. Padahal yang harusnya dikasih obatnya spesifik. Itu saja. Oke. Ada pertanyaan Dan itu, lagi? Selanjutnya ini dari Facebook ya Mbak pertanyaannya. Ada seseorang yang tingkah laku dan ucapannya menyakiti saya. Ajaran orang tua saya adalah memaafkan. Awalnya saya membiarkan, tetapi berusaha memaafkan apa yang dilakukan. Yang lama-kelamaan ada luka yang menumpuk dan saya memilih menganggap tidak ada dan menarik diri dan menjauhi orang tersebut. Kira-kira kalau rasa ini tuh benci atau dendam ya? Bagaimana saya bisa menghilangkan rasa benci? Gitu Mbak. Dari Naila. Bagus ini pertanyaannya. Mau ditumpuk atau mau dijawab sekarang? Gimana? Langsung aja. Karena Oke. ini belum ada sih Mbak. Itu sangat kaya sekali ya pertanyaannya ya. Jalan memaafkan seseorang, ada satu, tadi saya bilang jeda ya, ini antara satu tempat saya sekarang, ini tempat yang ingin saya tuju. Di antaranya ada jeda. Pada saat memaafkan orang, ada jeda di antaranya, yaitu menerima rasa sakit. Kebanyakan dari kita nggak menerima rasa sakitnya, ditolak. Sama waktu tadi mungkin pada saat meditasi, saya menyebut awan hitam atau mawar merah. Mentalnya nolak, nggak kegambar gitu. Nah, memaafkan juga kayak gitu. Harus diterima dulu rasa sakitnya. Gimana rasanya? Nggak enak, sumpah nggak enak. Saya nggak akan bilang, rasanya kayak coklat atau kayak kue tar. Nggak, rasanya nggak enak banget. Tapi kalau teman-teman mau memaafkan orang itu, jalannya cuma itu. Nah, kalau teman-teman bilang, aku kok udah nerima rasa maafnya, bisa jadi secara intelektual, leher ke atas aja, belum leher ke bawah. Karena kalau diterima rasa sakitnya, bisa jadi kita nangis, terus bergabung gitu ya, dan lain-lain. Yang kedua, tadi dia bilang, akhirnya saya menjauh dari dia. Terus pertanyaan saya, kalau kamu menjauh dari dia, emang kenapa? Kan udah betul. Saya juga kalau ada bara api juga nggak akan deket-deket. Saya menjauh. Saya nggak perlu membuktikan saya orang hebat dengan cara terjun ke bara api. Ngapain? Nggak usah.
pada saat tadi siapa namanya, saya lupa, itu bilang, saya jadinya Naila, menjauh Mbak. dari Laila, oke, saat, Naila. maaf ya, Naila, maaf Naila. Pada saat Naila bilang, saya akhirnya menjauh. Lah, kan udah betul. Problem kok dideketin, nggak usah, dijauhin. Terus tadi yang terakhir bilang, saya akhirnya benci dan dendam. Diterima nggak rasa bencinya? Atau ada itu tadi, budaya korektif yang bilang, enggak aku kan orang baik, nggak boleh benci. Boleh benci. Yang nggak boleh adalah nonjok orang, itu nggak boleh. Tapi kalau rasa benci, coba itu disadari dulu, dihadirkan, jangan ditolak. Nggak apa-apa aku benci sama orang. Memang kesadaran emosiku lagi di situ hari itu, diterima sepenuhnya. Begitu. Monggo, moderator, mau lihat? Saya pengen merespon tapi nggak mau, nanti aja di akhir ya. Boleh. Selanjutnya ini dari Mbak Miski. Bagaimana caranya memaksimalkan meditasi agar mencapai konsentrasi penuh? Mungkin ini nanti lanjut Mbak sama permintaan dari Bu Esti untuk sharing proses Mbak Ajeng merawat kehidupan spiritual. Menurut saya relate sih, karena tadi Mbak bilang spiritual itu indah, contohnya sholat misal. Nah ini mungkin bisa gabung dengan pertanyaan sebelumnya yang ingin tahu cara memaksimalkan meditasi agar mencapai konsentrasi penuh. Oke, silahkan. Oke, Mbak Hendri jawabannya adalah pengalaman saya ke pontal-pontal. Ini dulu ya, saya mau sedikit membuang, itu ada kata-kata konsentrasi penuh. Iya. Dalam meditasi nggak ada konsentrasi, bukan nggak ada. Kita tidak dituntut untuk konsentrasi penuh. Kalau teman-teman ngerjain soal matematika, silakan lakukan konsentrasi penuh. Karena yang dipakai, karena otaknya yang dipakai otak alfa, harus analisa, harus leher ke atas. Pada saat meditasi, leher ke bawah. Jadi nggak ada konsentrasi-konsentrasian. Saya kurang tahu pengalamannya Miski ini pada saat meditasi. Tapi kalau kita sedang meditasi, terus saya bilang, connect ke nafas, connect ke nafas. Lalu pikirannya ngelamun, terus ada yang bilang, kan tadi suruh nafas, balik ke nafas, balik ke nafas, balik ke nafas. Paling cuma 6 detik, nggak lama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Melamun lagi, keluar lagi. Terus ingat lagi, harus kembali. Nah, disitulah seni meditasi. Sadar bahwa kita ngelamun, terus kita bilang, yuk balik ke nafas. Itu. Jadi nggak konsentrasi penuh. Nggak ada konsentrasi penuh, nggak ada pikiran kosong. Pikiran nggak mungkin kosong. Memaksimalkan meditasi. Latihan berjeda. Saya nggak bilang latihan meditasi. Kalau latihan meditasi, ada tekniknya nanti. Tapi kalau teman-teman mau, boleh duduk bersila sehari 5 menit. Itu aja. Yang kedua, latihan jeda. Ini juga kritik saya terhadap teman-teman. Jarak antara kita bangun dan mau tidur malam, itu dikasih jarak nggak? Atau jangan-jangan kita di kasur nih gini, sampai tidur. Blok sampai tidur. Nggak ada jarak toh. Paginya bangun tidur ini bisa dijangkau nih si handphone. Dijangkau lah handphonenya, mobile datanya langsung di-on. Nah, nggak ada jarak toh. Jadi kalau Miski tadi nanya, apa latihannya? Latihannya nggak pegang handphone, 1 jam sebelum tidur, 1 jam setelah bangun. Itu aja. Nggak muluk-muluk. Nggak duduk sila sampai 3 jam. Nggak. Itu aja. Nanti rasakan sendiri deh selama seminggu. Oh, ternyata akan banyak aha moment. Begitu. Oke. Bagaimana saya benar-benar tahu kalau sedang bermeditasi? Meditasi itu proses. Bagaimana saya tahu kalau saya sedang meditasi? Kalau Miski duduk, berarti sudah tahu kalau meditasi. Saya ke Mbak Henry dulu ya. Boleh sharing proses Ajeng merawat kehidupan spiritual harian. Tantangannya apa? Tantangannya adalah resistensi itu. Saya nggak bilang saya sekarang tidak ada resistensi. Pada saat saya duduk sila, meditasi, dan nggak nyaman,
itu bisikan yang paling besar adalah di kulkas ada es krim, makan es krim yuk. Egonya bilang seperti itu. Siapa yang bilang itu? Saya sendiri. Itu mungkin konsep Saitonirojim itu di situ. Saitonnya ya saya sendiri. Nah, daripada saya bertengkar dengan ego itu, saya mengenali ego itu aja. Kenali resistensinya. Oh, ada emosi dari masa lalu yang hadir dan kamu nggak nyaman. Akhirnya kamu mau makan es krim. Boleh, 5 menit lagi ya. Nah, begitu. Jadi anggap kita itu ada banyak lapisan dalam diri kita, ajak ngobrol semua. Begitu. Tapi masih banyak hal-hal yang resisten dalam diri saya. Saya kurang tahu secara spesifik ini pertanyaan Mbak Hendri. Proses saya yang jelas, saya akhirnya keluar dari kerja kantoran, dan itu tadi, saya banyak merawat diri di waktu-waktu jeda. Jadi meditasi, yoga, baca buku juga termasuk, lebih banyak ke situ. Dan menurut saya, pandemi kemarin itu waktu yang tepat untuk kita berjeda ini. Kalau teman-teman pada saat kemarin PSBB, merasa marah, merasa bosen, merasa bahkan ada mungkin pikiran bunuh diri, bisa jadi dia udah ada di situ. Cuman karena dia diberi waktu jeda untuk muncul, akhirnya dia muncul. Begitu. Begitu, mau lihat? Ya, tadi Mbak menyampaikan, saya tadi mengikuti. Oh ya, kamu highlight ini. Untuk Bu Misgi terkait kapan kita tahu meditasi dan sebagainya tadi, konsentrasi, dan ternyata bukan tentang konsentrasi, begitu ya Mbak. Nah, tadi Mbak sempat menyampaikan waktu sesi materi bahwa terwujud dari laku toleransi gitu ya. Mungkin betul. Kalau untuk situasi seperti hari ini yang bisa kita hubungi kehidupan spiritualitas kita, nah ini gimana Mbak? Karena ini kan relate sama pertanyaan Bu Hendri ya. Banyak sekali virtual informasi yang bagus dan sangat bermanfaat terkait entah itu tentang meditasi atau spiritualitas atau apapun yang ada kaitannya dengan kehidupan di dalam diri kita, yang menurut saya itu Mbak, mengolahnya bagaimana gitu ketika kita ingin membawa semua insight yang luar biasa itu untuk mensupport praktek meditasi itu sendiri gitu Mbak. Nah, terima kasih Maulia, akhirnya aku paham pertanyaannya Mbak Hendri apa. Alih-alih saya menjawab pertanyaannya, saya mau ngomong ini dulu deh, ini juga penting. Saya cari spidol dulu. Nah, ini spidol ada 3. Ingat segitiga ini. Kalau kita ngomong mind, body, and soul. Jadi, anggap sudut-sudut segitiga ini, sudut atas, bawah, kanan, kiri adalah mind, body, and soul. Oke? Di sini, mind, body, and soul. Nah, gimana kita merawat kehidupan spiritualitas? Itu saya nggak bisa jawab dengan tips, karena itu nanti jadinya konyol. Kalau saya jawab dengan tips, saya nanti jadinya ngasih obat generik ke teman-teman. Kembali lagi ke situ. Nah, ini deh, kita nggak usah mikir bukan kita nggak usah mikir. Kita tanggalkan dulu pikiran tentang spiritualitas. Kita fokus sama 2 sudut kanan kiri ini dulu. Yang pertama merawat tubuh, yang kedua merawat emosi. Mind and body, itu aja. Sudahkah teman-teman merawat tubuhnya? Olahraga, makan sehat, dan lain-lain. Yang kedua, sudahkah emosinya juga dirawat, dikenali, dan segala macam. Kalau 2 itu saja sudah sehat, membentuk 2 garis yang lurus, yang spiritual tinggal datang aja dan duk, nah seimbang jadinya 3-tiganya kan? Udah gitu aja, semudah itu. Kalau makan sehat, olahraga teratur, tapi emosinya nggak pernah digarap, kesana lah dia, jereng-jereng kemana-mana lah dia, nggak jelas kemana-mana. Nah, ini mau Lydia dan teman-teman dan Mbak Hendri, saya cuma ingin bilang bahwa kadang-kadang, bukan kadang-kadang, setiap waktu kita menganggap
spiritualitas itu hal yang istimewa. Hal yang khusus dibuat. Kalau aku lagi sholat, ini aku lagi terkoneksi dengan Tuhan, dengan Allah. Udah, sajadahnya dilipat, udah selesai. Padahal koneksi dengan Allah yang paling bagus itu justru pada saat nggak di atas sajadah. Ayo, masih nggak koneksi sama Tuhan? Masih nggak niatnya itu tadi, niatnya pada saat sholat, itu masih dibawa nggak di kehidupan di luar sajadah? Itu menurut saya. Kalau teman-teman dan Mbak Indri bilang, terus aku harus ikut yang mana? Menurut saya, ketahuan kok dari cara mereka ngobrol, mereka menggarap sendiri nggak kehidupan spiritualitas mereka? Atau mereka cuma lagi-lagi akan ngasih obat generik? Begitu. Siti Fafai, ngopo? Siti Fata ini momen yang tadi Mbak itu loh. Sebelum kita spiritualitas, seimbangkan dulu antara tubuh dan emosi. Jangan-jangan belum Nadia jawab belum Mbak. Nah, itu aja. Jangan mikir kalau udah spiritualitas. Kan orang-orang mikirnya kalau aku udah spiritualitas, maka aku zero masalahku. Cicilan nggak ada. Nggak ada. Kita nggak bisa mengubah dunia di luar kita. Yang bisa ubah apa yang di dalam kita. Cicilan akan masih tetap ada. Terus bos yang menyebalkan akan masih tetap ada. Orang tua yang banyak nuntut akan masih tetap ada. Tapi gimana kita mengolahnya? Itu yang meditasi. Bukan gimana caranya ya aku hidup tanpa cicilan, terus itu dianggap kehidupan spiritualitas. Nah, wajar-wajar aja. Nggak ada yang istimewa. Ini di komen sama Mbak Miss nih Mbak, bagus nih spiritualitas dalam kehidupan sehari. Adaptasi dari religiusitas dalam kehidupan sehari, Romo Mangun. Gimana maksudnya? Yes. Saya pikir ini relate ke yang Mbak Ajeng tadi sampaikan ya. Kadang tuh nih kayak yang bawah nih dari Bu host. Iya benar Mbak, saya sudah beberapa kali ikut meditasi, disuruh merem meditasi malah pikirannya kemana-mana. Jadi banyak mungkin yang masih salah paham tentang konsentrasi itu loh Mbak Ajeng. Tadi Mbak sudah menjelaskan kan? Di sini host ini menyampaikan pertanyaan dari Mbak Maulita ternyata. Maaf saya nggak baca yang bawah. Iya. Kesulitan dalam bermeditasi karena misal kepikiran tuh anak nanti rewel, kendaraan sudah dikunci atau belum dan lain sebagainya. Itu mungkin balik lagi karena tadi Mbak Ajeng ada jeda atau ada hal lain Mbak? Kira-kira. Tidak kebiasaan aja. Iya, betul kata kamu Maulia. Nggak biasa berlatih ada di jeda itu. Udah itu ya, balik ke situ lagi ya. Balik ke situ lagi. Kalau tadi saya bilang di awal, Vipassana 10 hari, itu yang terjadi hari pertama sampai hari kedua. Semua kepikiran ibu, kepikiran. Hari ketiga, saya nggak bisa bilang hilang ya. Hari ketiga, yang ada itu namanya trust. Kita betul-betul percaya sama Gusti. Mau kunci motorku gantung di motor, mau berasku kayaknya berasku mau habis ini, 1 kali tanah udah habis ini. Kita udah nggak peduli sama itu. Kita betul-betul punya tujuan merawat diri dan mendengarkan diri. Karena kalau kita udah trust, udah percaya, nah ini udah percaya sama Tuhan, itu semua udah diatur kok. Kunci motor, beras habis atau apa, itu udah diatur. Oke Mbak Ajeng, selanjutnya ini waktu sudah melebihi 15 menit, tapi saya akan panjangkan menjadi 10 menit lagi ya Mbak, untuk merespon beberapa pertanyaan ini tuh lebih ke cerita sih Mbak, masing-masing kan. Ini ada yang privat. Ada yang privat, mohon maaf. Privat. Intinya dia menjelaskan bahwa Mbak ini itu kadang masih belum bisa membedakan mana yang sebenarnya problem atau toxic. Nah, karena itu kadang ada yang nggak nyaman nih, mikirnya harus memaafkan atau dirasakan rasa sakitnya. Ini balik yang tadi Mbak Ajeng yang awal. Kalau kita mau harus menerima orang memaafkan itu, ya kita terima dulu.
Karena rasa sakit diterima itu ya pasti loro. Nggak mungkin nggak Iya. sakit. Nah, jadi gimana ini Mbak membedakan problem sama, jadi mungkin Mbak ini nyebutnya toksik kali ya? Apa maksudnya problem sama toksik? Apakah maksudnya problem dirinya untuk mengenali jenis emosi itu sehingga menjadi toksik? Ini saya nggak tahu nih, Iya. pertanyaannya saya kurang paham. Intinya Iya, saya juga kurang paham. dia ingin memiliki hubungan yang baik dengan objek yang tadi bikin dia nggak nyaman itu, apapun. Saya harus tanya dulu niatannya. Kenapa ada menuntut diri untuk punya hubungan baik dengan objek yang tidak nyaman itu? Siapakah yang menuntut itu? Atau memang ada hubungan kerabatan? Atau memang ada hubungan kerja bos contohnya? Atau pasangan? Saya nggak tahu. Oke. Tapi kan seperti saya yang tadi jawab, Naulia kalau nggak salah ya, saya lupa lagi. Saya kan bilang, saya bilang, kalau kamu terus nggak mau deket dengan dia, kan itu udah betul. Ya Naila, iya. Kalau udah betul, nggak mau deket sama dia. Kalau udah betul. Jadi maksud Mbak Ajeng ini, saya ingin tahu apa itu tuntutan sampai dia harus menerima objek itu. Jadi misal dikembalikan lagi ke Mbak ini, itu dia yang akan mengetahui itu ya, apa yang menjadi tuntutan buat dia. Iya, dan tadi kembali ke awal ya, saya bilang emosi itu kompleks. Jadi saya bisa suka sama orang, tapi saya juga benci sama dia. Jadi, nah gimana cara, yes betul, gimana cara kita bisa hidup dengan itu? Itu yang saya sebut dengan meditasi. Untuk tahu bahwa di dunia semua ini konflik kok, bukan konflik. Di dunia semua ini dikotomi kok. Panas, dingin, pagi, malam, siang, hitam putih. Nah, gimana cara kita, tadi saya bilang di yang terakhir, ajeng, mapan. Aku tetap ajeng nih, walaupun siang, tetap ajeng walaupun malam. Aku miskin, tanggal muda, ajeng. Aku kena corona, kena imbas corona, tetap ajeng. Gitu. Terakhir Mbak Ajeng, ini cerita juga, tapi menurut saya bagus. Mbak, saya punya trauma akibat hubungan dan perlakuan seseorang. Awalnya kami berakhir dengan saling membenci, saling menjauhi, dan berhenti berkomunikasi. Tapi 1 tahun belakangan membuka hati lagi dan membiarkan mulai berkomunikasi lagi. Ada saat di mana saya mempertanyakan ke diri sendiri kenapa saya memaafkan dan bersikap biasa, tapi ada sisi lain yang justru damai dengan keputusan yang saya ambil. Ini antara memaafkan dan menjalani. Ini beda kasus sama yang tadi ya. Yang tadi ada tuntutan, yang ini berjalan aja. Nah, itu kayak mana, Mbak? Apakah itu ada hubungannya karena balik lagi ke jeda orang terbiasa tadi ajek, atau ada hal lain? Jadi tetap kayak balik ke pasal 1 gitu menurut saya. Pasal 1 ya. Jeda tadi tuh. Saya mau jawab dengan ini deh, dengan bahasa konseling deh. Karena saya juga konselor. Kembali lagi ke niat. Pada saat akhirnya mau nerima diri dia sendiri, dan menerima bapak mantan ini lagi, apa niatnya? Yang kedua, apakah hal-hal pertengkaran terakhir yang kalian lakukan sudah diselesaikan, sudah didiskusikan? Atau dia itu tadi direpresi, sembunyi? Enggak, kita kemarin baik-baik aja kok, namanya juga manusia, namanya juga burung darah sedang jatuh cinta, direpresi. Enggak bisa. Hal terakhir yang membuat kalian bertengkar harus dimunculkan, bukan diselesaikan, dibicarakan dengan perspektif masing-masing, supaya ketemu jalan tengahnya, seperti apa. Setelah itu baru hubungan balen, bahasa Belandanya balen. Atau apa namanya, balikan ini bisa terjadi. Nah kalau enggak kan ini lukanya ini masih ada luka di situ. Kok kamu mau nerima lagi, mau dilukai yang jilid kedua? Menjilid satunya belum ketutup ini. Begitu. Gimana? Semoga menjawab. Dapat ya? Tapi kalau memang niatnya adalah berteman, ya udah nggak apa-apa. It's okay, nggak apa-apa. Kamu yang tahu batasmu, kamu yang tahu. Karena kenyataan bahwa
kamu membuka pintu, itu berarti masih ada dalam diri kamu yang senang sama dia, toh. Sekarang, semua hal-hal yang dia bawa, sekarang dan masa lalu, bisa terima nggak sama kamu? Kalau bisa terima, ya bagus. Buka pintunya, suruh masuk. Kalau nggak bisa terima, kan aneh. Aku mau nerima dia, tapi pintuku ketutup. Jadinya dia lewat jendela dong. Begitu. Oke. Masih ada sisa waktu 3 menit. Saya ingin Mbak Ajeng memberikan, saya nggak mau menyimpulkan karena saya takut tidak itu bagian dari kesimpulan. Jadi saya ingin Mbak Ajeng yang memberikan kata penutup terakhir untuk sesi kita ini, untuk semua peserta yang ada di sini, baik perempuan, laki-laki, beragama atau tidak, percaya Tuhan atau tidak, yang pasti bagaimana cara kita untuk merawat kehidupan kita dan tetap baik dengan orang tanpa ada tekanan. Nah, Mbak Ajeng minta tolong untuk menjawab itu sekaligus menutup sesi materi dari Mbak Ajeng dan tanya jawab. Oke, terima kasih. Terima kasih buat Maulia dan terima kasih juga buat teman-teman 2 juru bahasa kita yang cantik dan ganteng ini. Energi yang nggak pernah habis, energi yang paling mahal di bumi ini adalah waktu. Itu kenapa saya berterima kasih pada teman-teman menyempatkan waktunya untuk kesini, hadir dan mendengar kuliah bersama ini. Ada garis besar yang bisa saya tarik dari diskusi kita hari ini. Yang pertama adalah saya ingin keluar dari pendapat mainstream tentang apa itu meditasi dan apa itu kesehatan mental. Meditasi nggak selalu nyaman dan nggak selalu menenangkan, dan meditasi bukan konsentrasi penuh atau mengosongkan pikiran. Yang kedua, dalam perjalanan pemulihan, kita itu sama kok. Kita udah ada jatahnya. Sakit hati yang saya harus garap, itu jatah saya di sekarang. Begitu juga teman-teman. Sakit hati yang teman-teman rasakan, alami, itu jatahnya. Dan mohon percaya, kalau itu jatahnya, pasti dikasih juga bekal yang besar. Semakin besar cobaannya, bekalnya pasti semakin besar. Percaya sama itu, dan kita berpikir tentang proses. Kita nggak berpikir tentang pulih. Kita akan terus digoda selama kita hidup dengan pemicu, dengan orang yang mungkin punya niat nggak baik sama kita ditipu sama orang, itu godaan yang akan terus ada. Dan selama godaan itu ada, dan kita tahu bahwa godaan itu ada, kita terus harus koneksi dengan diri, koneksi dengan sejatinya kita, koneksi dengan Atman atau Tuhan yang ada di dalam diri kita. Dia ada di dalam kok, nemenin kita. Bisikin pelan-pelan. Kalau kita nggak punya jeda, bisikannya nggak kita dengar. Termasuk yang tadi itu, yang mantan balik itu, pasti dia udah dibisikin. Didengarkan, bisikannya apa. Ya, pemulihan mental bukan pemulihan tubuh. Dia nggak bisa dilihat, nggak bisa diukur. Kadang-kadang jalannya maju, mundur, maju, mundur, maju, mundur. Dan kita sebagai masyarakat mulai menormalkan hal itu. Mulai menormalkan emosi-emosi yang tidak nyaman. Mulai menormalkan perbincangan-perbincangan yang tidak nyaman. Itu kata-kata kalimat terakhir saya. Dengan itu saya secara resmi akan menutup seminar pada sore hari ini. Maulia, boleh dibagikan ini slideshow saya? Oke, Atau? Mbak Ajeng.
Atau di email juga boleh, nggak masalah. Slide yang tadi ya. Oke, Iya. nanti saya share aja ke teman-teman sekalian sama share sertifikat. Yes, betul, betul. Berarti ini Ya, sudah ya, Mbak? ya, saya resmi saya tutup. Sekali lagi kalau mau connect dengan saya punya Instagram dan saya punya podcast. Silakan kunjungi Instagram saya, podcast saya. Saya juga bikin story 2 hari sekali untuk saling berbagi pengalaman. Saya bukan guru. Bahkan pada saat saya jatuh, saya pun bagikan di Instagram. Begitu saja. Terima kasih. Dan jangan lupa untuk berjeda. Oke, terima kasih Mbak Ajeng untuk sesi sore ini yang luar biasa. Dari siang menuju sore ya, mungkin sekarang di Bali sudah lebih sore. Iya, betul. Ayamnya udah kokok semua. Semoga pertemuan kali ini bisa membawa insight baru bagi yang pertama kali mendengarkan atau menguatkan bagi yang sudah mengetahui tentang bagaimana kita praktek meditasi dalam kehidupan sehari-hari. Saya selaku moderator, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Bu Pendeta Kristi. Ya. Terima kasih, Maulia. Maaf tadi ternyata ada masalah. Terima kasih, Maulia. Terima kasih, Mbak Ajeng, untuk sharingnya dan semuanya yang sudah disampaikan tadi. Terima kasih juga untuk kesempatan berbagi dari teman-teman yang lain yang sudah berinteraksi, bertanya, dan lain-lain, dan setia tentunya sampai di akhir ini. Link untuk survei sudah bisa belum? Belum ya? Mohon ditunggu sejenak, tapi kita walaupun tidak berjumpa, kita juga ada foto bareng nih. Jadi kita akan foto bareng. Teh Wiwin yang akan memotretnya ya. Silahkan dibuka semua videonya. Baik. Mohon kerjasamanya untuk membuka videonya masing-masing. Baik, silakan. Mbak Silakan Feni, videonya ya. dibuka. Dan mumpung nggak pakai masker nih, senyumnya yang lebar. Iya, silakan Mbak Fatan, Mbak Misni, Mbak Alfa, Erin, monggo. Ya, saya tunggu beberapa detik lagi. Kita akan ambil foto. Ya, oke. Sudah siap? Baik, yang lain berarti belum berkenan atau bagaimana? Oke. Lagi nggak siap buka video katanya. Baik. Oke, saya siap ya. Saya hitung sampai 3, oke? Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, 1. Duh, sebentar. Ini ini muncul ini soalnya kalau ada. Nah, oke. 1, 2, 3. Nah, sekarang halaman kedua. Tunggu. Oke. Oke, sebentar. Ini harus menghapus dulu ini. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, sudah. Ya, mantap. Terima kasih Teh Wiwin. Ya, link surveinya sudah diperbarui. Silahkan mohon kesediaan beberapa detik untuk mengisi dulu sebelum meninggalkan ruang. Dan Mbak Ajeng juga nanti kalau ada evaluasi atau apa tentang seminar ini silahkan disampaikan kepada kami dan itu bisa menjadi masukan yang lebih baik bagi kami. Ya, kalau sudah ini tentu kembali mengucapkan terima kasih dan seminar ini kita tutup. Mungkin yang baru mengisi sebentar, kita berhenti sebentar untuk
tadi kita membuka dalam doa, kita akan menutup dalam doa juga ya. Kita berdoa. Berdoa dimulai. Oke, berdoa cukup. Tunggu info berikutnya. Minggu depan kita ada diskusi online lagi. Jadi pantengin terus media sosial Srili. Nanti juga link pendaftarannya. Kalau hari ini kita di spiritual support, maka minggu depan kita akan masuk ke psychological support lagi. Kita lihat bagaimana kita bisa berproses bersama. Atau ada info dari Teh Wiwin sebagai host, ada info tambahan? Ya, terima kasih semuanya. Teman-teman yang sudah setia dari awal sampai akhir mengikuti acara ini. Terima kasih Mbak Ajeng, moderator, dan semuanya. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Minggu depan itu temanya saya akan colek Erin. Erin, temanya minggu depan apa ya? Saya lupa. Saya juga. Iya. Nanti pantengin aja lah. Iya, media sosial Srili. Iya, tapi minggu depan kita temanya tentang kesehatan mental. Lalu minggu depannya lagi tanggal 11, bukan hari Minggu tapi hari Sabtu, kita akan bersama dengan narasumber yang istimewa. Itu dari Mbak Ayu Kartika Dewi ya, beliau adalah staf khusus Presiden dan praktisi yoga, praktisi meditasi, dan juga beliau yang tidak makan daging itu apa sih? Vegetarian. Vegetarian. Nah, beliau nanti temanya akan bicara soal mindfulness dan leadership. Jadi tunggu tanggal mainnya nanti tanggal 11 itu hari Sabtu ya teman-teman, beda karena menyesuaikan dengan jadwal beliau yang cukup padat. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ikuti terus kegiatan kita. Yang penting baterai full, kuota full, kita bisa ikut dapat ilmu dan pengalaman. Baik, yang sudah mengisi survei kami persilahkan untuk meninggalkan room jika sudah berkenan, dan terima kasih banyak. Silahkan saling menyapa. Ya, sekali lagi terima kasih. Saya akan menyapa yang masih ada di sini. Terima kasih kepada juru bicara isyarat, iya, Ida betul. dan Mas Randi. Iya, terima kasih. Ini ada Mbak Kiki, kayaknya juga setia ya. Ada siapa lagi nih? Sulma ya. Alfa, terima kasih ya. Nah, tadi sudah mengajak Ibu dan Nenek. Oke. Maulita juga terima kasih. Mbak Misgi juga yang setia, makasih Mbak Misgi. Halo Nur Ambon, Galaksi, namanya Galaksi soalnya. Oh, iya loh Mbak Nur, namanya Galaksi. Iya, Galaksi ini. Gimana kabarnya Ambon? Dengan galaks-galaks. Nona, Ambon manise. Teh Wiwin, maaf. Dengerinnya sambil berkebun. Oh iya, nggak apa-apa. mantap. Mantap. Meditasi kan tidak harus konsentrasi, katanya. Ya, jadi gimana Mbak Ajeng ini katanya Mbak Miski sambil berkebun. Ya, nggak apa-apa. Oke, teman-teman, untuk saya akan tutup live on Facebook ya, lupa ya. Saya live streaming. Dan recording juga saya tutup. Oke.